Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilbina Zahra Fidusya dari kelas 10 Farmasi 3 dengan nomor absen 09. Di sini saya akan menceritakan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Melayu yang juga sempat berkembang dengan pusatnya di Jambi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Pada tahun 692 Masehi, Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. Ada yang berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya ada di Palembang. Ada yang berpendapat di Jambi. Bahkan, ada yang berpendapat di luar Indonesia. Akan tetapi, pendapat yang banyak didukung oleh para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka, dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Ketika kerajaan Sriwijaya mulai menunjukkan kemunduran, Sriwijaya berpindah ke Jambi. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti, yang ditulis dengan huruf Pallawa. Bahasa yang digunakan adalah Melayu kuno. Beberapa prasasti tersebut antara lain: pertama, prasasti kedudukan bukit. Ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Prasasti ini berangka 605 Saka atau 683 Masehi. Menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci atau Sidayatra dengan menggunakan perahu. Yang kedua, prasasti Talang Tuo. Ditemukan di sebelah barat kota Palembang, di daerah Talang Tuo, berangka 606 Saka atau 684 Masehi. Menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kshetra. Taman ini dibuat oleh Dapun Tahyang Srijayanaga. Ketiga, prasasti Telaga Batu. Ditemukan di Palembang, prasasti ini tidak berangka tahun. Isinya terutama tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Yang keempat, prasasti Kota Kapur. Ditemukan di Pulau Bangka, berangka tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Isinya terutama permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Yang terakhir, ada prasasti Karangberahi. Ditemukan di Jambi, berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isinya sama dengan prasasti Kota Kapur. Beberapa prasasti lain, yakni prasasti Ligor, berangka 775 Masehi yang ditemukan di Ligor, Semenanjung Melayu, dan prasasti Nalanda di India Timur. Ada juga berita Cina yang merupakan sumber sejarah Sriwijaya yang penting. Misalnya, berita Itsing yang pernah tinggal di Sriwijaya. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Letak geografis dari kota Palembang sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Di depan muara Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi.
Kondisi itu menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional dari India ke Cina, atau sebaliknya. Runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Hal ini telah memberi kesempatan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Perkembangan politik dan pemerintahan. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Dapunta Hyang. Dalam prasasti kedudukan Bukit dan Talang Tuo telah ditulis sebutan Dapunta Hyang. Pada abad ke-7, Dapunta Hyang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Daerah yang dikuasai antara lain, pertama, Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung. Yang kedua, daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Daerah ini sangat penting, artinya sebagai usaha pengembangan perdagangan dengan India. Menurut Itsing, penaklukan Sriwijaya atas Kedah berlangsung antara tahun 682 sampai 685 Masehi. Yang ketiga, Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional, merupakan daerah yang sangat penting. Daerah ini dapat dikuasai Sriwijaya pada tahun 686 Masehi berdasarkan prasasti Kota Kapur. Yang keempat, daerah Jambi terletak di tepi sungai Batanghari. Daerah ini memiliki kedudukan yang penting, terutama untuk memperlancar perdagangan di pantai timur Sumatera. Penaklukan ini dilaksanakan kira-kira tahun 686 Masehi, sesuai yang ada di prasasti Karangbrahi. Yang kelima, ada Tanah Genting Kra, merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. Kedudukan Tanah Genting Kra sangat penting. Penguasaan Sriwijaya atas Tanah Genting Kra dapat diketahui dari prasasti Ligor yang berangka tahun 775 Masehi. Yang keenam, ada Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Menurut berita Cina, diterangkan adanya serangan dari barat, sehingga mendesak Kerajaan Kalingga pindah ke timur. Diduga yang melakukan serangan adalah Sriwijaya. Sriwijaya ingin menguasai Jawa bagian tengah karena pantai utara Jawa bagian tengah juga merupakan jalur perdagangan yang penting. Untuk lebih memperkuat pertahanannya, pada tahun 775 Masehi dibangunlah sebuah pangkalan di daerah Ligor. Waktu itu yang menjadi raja adalah Darmasetra. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Balaputradewa adalah keturunan dari dinasti Shailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Hal tersebut diterangkan dalam prasasti Nalanda. Raja Balaputradewa menjalin hubungan erat dengan kerajaan Janggala yang saat itu diperintah oleh Raja Dewaladewa. Pada tahun 990 Masehi, yang menjadi Raja Sriwijaya adalah Sri Sudamani Warmadewa. Pada masa pemerintahan raja itu, terjadi serangan Raja Dharmawangsa dari Jawa bagian timur. Akan tetapi, serangan itu berhasil digagalkan oleh tentara Sriwijaya. Sri Sudamani Warmadewa
kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Marawijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahan Marawijaya Tunggawarman, Sriwijaya membina hubungan dengan Raja-Raja Raya I dari Kolamandala. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan Sriwijaya cukup luas. Daerah-daerah kekuasaannya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Bahkan Muhammad Yamin menyebutkan Sriwijaya sebagai negara nasional pertama. Perkembangan ekonomi. Pada mulanya, penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Sriwijaya terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional. Para pedagang Cina yang akan ke India singgah dahulu di Sriwijaya. Begitu juga para pedagang dari India yang akan ke Cina. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Sedangkan barang impornya antara lain beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangat semarak. Bahkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Diceritakan oleh Itsing bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Salah seorang pendeta Buddha yang terkenal adalah Sakyakirti. Antara tahun 1011 sampai 1023, datang seorang pendeta agama Buddha dari Tibet bernama Atisa untuk lebih memperdalam pengetahuan agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa hal berikut. Yang pertama, keadaan sekitar Sriwijaya berubah. Tidak lagi dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan aliran Sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur. Akibatnya, Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang ingin melepaskan diri. Hal ini disebabkan terutama karena melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya, sehingga pengawasan semakin sulit. Yang ketiga, dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Tahun 1017 Masehi, Sriwijaya mendapat serangan dari Raja Rajendra dari Kolamandala. Namun, Sriwijaya masih dapat bertahan. Tahun 1025, serangan itu diulangi, sehingga Raja Sriwijaya, Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman, ditahan oleh pihak kerajaan Kolamandala. Tahun 1275, Raja Kertanegara dari Singosari melakukan ekspedisi Pamalayu. Hal itu menyebabkan daerah Melayu lepas. Tahun 1377, armada Angkatan Laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Demikianlah cerita kerajaan Sriwijaya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kalimat yang tidak mengenakan di hati kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.